Bukber. Ya, bareng-bareng ya. Oke. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Oke, tepuk tangan semua. Oke, anak-anak. Hari ini hari Kamis, kita membuat keyakinan kelas. Ya, apa? Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, anak-anak, dari kata dasarnya apa ya? Yakin. Di sini ada yakin. Yakin. Nah, kalau kita berbicara yakin, berarti kan pada diri kita sendiri ya? Yakin. Berarti kita yakin dengan kelas kita. Ya, kelas berapa? Kelas 4. Oke. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Ada apa yang kita lakukan dan juga ada yang tidak boleh dilakukan. Kolom yang sebelah kiri dan sebelah kanan kalian ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, sekarang berarti yang pertama, yang apa yang boleh dilakukan di kelas ini? Menurut kalian apa? Boleh. Siapa? Piket. Piket apa? Kelas. Apa lagi? Coba. Oh ya, boleh. Satu-satu boleh. Tertib. Apa lagi? Ayo. Oh iya, boleh. Mengerjakan tugas dan apa ya? Tugas dan sama aja ya? Tugas ya? Dari guru. Apalagi? Membaca buku. Boleh. Membaca buku. Apalagi? Bercerita. Oke. Bercerita. Apa lagi? Hah? Apa? Praktek. Oh, boleh praktek. Oke. Nah, ada lagi nggak? Hah? Oh iya, kerja kelompok. Kerja kelompok. Nah, ini ada yang boleh dan ada yang tidak. Nah, kalau tidak, apa saja? Oke, satu dulu apa? Berkelahi. Apa lagi? Apa? Yang bagus ya. Berbicara. Ya, berbicara terus. Apa lagi? Ya, bercanda. Apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan dulu. Jalan. Oke. Ya nggak? Usil. Ya nggak? Usil namanya usil ya? Usil. Jahil atau jahil ya? Usil jahil. Ada nggak yang lain? Hah? Oh iya, bagus. Datang terlambat. Oke. Ada lagi? Hah? Menyontek. Ya, boleh menyontek. Contek. Oke. Nah, ini ada beberapa yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan di dalam kelas. Apa yang di papan tulis ini pernah kalian lakukan? Pernah? Nah, menurut kalian ketika melakukan hal yang ada di sini, apa perasaan kalian? Hah?
Mana yang lagi? Yang keyakinan yang ada di kelas kita. Ya, ini tadi yang dari kalian ada apa menunjukkan satu-satu, ada Danis, ada Gerti, ada apa Davina dan teman-teman yang lain. Ya, ini ada beberapa yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, nanti akan Pak Guru beri apa nama stick note, ya ini namanya. Ya, nanti kalian tulis nama, tulis nama. Nah, tulis kira-kira kalian buat keyakinan kelas menurut kalian sendiri. Ya, masing-masing memberikan ide atau gagasan atau pendapat kira-kira keyakinan kelas ini seperti ini Pak. Ya, tidak boleh sama dengan teman sebangkunya. Paham? Paham tidak? Nah, nanti boleh kalian tulis tidak apa syukur-syukur tidak menggunakan kata apa? Tidak, dilarang, jangan. Tidak usah buru-buru, tulis sesuai apa yang ingin kalian lakukan. Ketika sudah tulis, nanti kumpulkannya tempel di sini sebelah kiri. Ya, 28. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kira-kira dari 28 ini kita buat keyakinan kelas bersama. Apa sih tujuannya? Tujuannya apa? Kita buat keyakinan kelas ini supaya apa? Supaya kelas kita menjadi apa? Aman, nyaman. Bisa? Nanti setelah kalian tulis tempel satu-satu, boleh dari dasar sini dulu, di sini tertib, tidak usah jalan. Bebas Pak, sebelah mana aja, Pak? Ini. Nah, ini nanti jangan ditempel dulu, terus gini aja nih. Tulisnya gini ya, karena ini ada lemnya sini. Kalau kamu tempel sini nanti antar, sama tidak nempel. Ya, oke, ini warna ini, warna bebas aja ya. Tulis nama yuk, tulis nama kalian, ya, tulis apa kira-kira kesepakatan kelas apa yang ingin kalian lakukan kalau kalian buat, ya. Oke, silakan tulis. Ya, belajarnya pun lebih enak. Ya, karena apa? Karena kalian sudah memiliki keyakinan kelas secara bersama. Nanti kita tentukan kira-kira apa yang yang terbaik untuk kelas ini, keyakinan kelas ini. Tujuannya memang untuk bersama. Yang mau pertama siapa? Yang pertama, oke silakan. Siapa namanya? Bapak silakan hafal. Nanti sebelah sini bebas. Oke, siapa yang kedua? Nah, dari sini boleh dua orang. Pelan-pelan, gak usah lari-lari. Pelan-pelan, tempel bebas. Boleh, selamat.
yang kalian buat ini, ya, yang pastinya, apakah sama? Beda-beda ya. Nah, nanti kita akan rembuk atau ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Motivasi kan gitu. Kita memberikan motivasi itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Nah, di bawahnya ini nilai-nilai kebajikan universal. Banyak macamnya, nanti di slide berikutnya ada. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, namanya keyakinan kan dari kata dasarnya apa? Yakin. Yang pertama, menggunakan helm itu karena apa? Bukan takut ditilang, tapi untuk diri sendiri ya, Bu ya. Keselamatan, benar? Bukan karena takut ditilang. Mungkin kalau ditilang kita bayar bisa, tapi kalau keselamatan tidak bisa dibayar. Ya, nanti kita akan sama-sama tahu di slide berikutnya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Apa ya bahasa Inggrisnya? Survive. Yang kedua apa nih? Penguasaan. Power. Kalau bahasa Inggrisnya. Asal yang diberikan saya untuk tentunya kita kan di sini Bapak dan Ibu Guru mengajar semua ya, pernah mengalami sesuatu yang dirasakan suka dukanya dalam mengajar. Nah, tentunya dalam kelas kita menghadapi berbagai hal. Tentunya ada anak yang agresif, ada anak yang mungkin anaknya pendiam, suka mengganggu teman, dan masih banyak lagi ya kendala-kendala mungkin yang kita alami, kita rasakan di kelas. Seperti Bapak Ibu semuanya pasti mengalami seperti itu. Bahkan secara alami, secara psikologi kita ya, kadang kita emosi, manusiawi kan. Kalau kita emosi, ada dijelaskan tidak ngerti tapi mengganggu temannya. Nah, sebagai seorang guru tentunya dalam pemaparan tadi saya ingatkan bahwa dalam mengajar itu kita harus selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang seperti apa tuh? Pak Basar ya, cinta kasih, ada power, ya semangat, ya kekuatan, dan kita membuat pelajaran menjadi enjoy tentunya untuk anak-anak kita. Ya, tentunya kalau permasalahan yang kita hadapi ya sebagai seorang guru tentunya kita harus fleksibel, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak kita. Tentunya pendekatan yang personal, kemudian juga pendekatan secara umum. Terima kasih Pak Angga, kita. Terima kasih Pak Wida, beri tangan. Luar biasa ini pengalamannya, berpengalaman. Ada tidak yang lain lagi? Ini cikgu yang luar biasa. Terima kasih Pak Angga untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Pada prinsipnya kebutuhan dasar manusia itu adalah dia dihargai, disemangati, dan kita tidak boleh menganggap dia sebelah mata. Kalau kita dipendidik di dalam kelas, kita ada bermacam-macam sifat anak dan kondisi keadaan anak. Kalau anak kita memang dia agak terbelakang, kita nggak boleh memojokkan dia. Kita harus tetap dia angkat, kasih semangat. Dan kita tidak boleh pernah mengatakan kata bodoh pada anak. Ayo nak, kamu pintar, ayo semangat belajar dong. Kita rayu dia, dirayu tapi sekaligus disemangati. Kemudian kita tidak boleh jalan. Kamu nggak pernah menyalahkan anak, kamu bisa, cuma supaya lebih rajin lagi ya nak, gitu. Disemangati terus. Kemudian ya dihargailah mereka sebagaimana dengan teman-teman yang lain. Pokoknya sebagai seorang guru itu, kasih sayang itu kita berikan kepada anak-anak kita dengan tulus. Bukan berarti hanya supaya kita dikatakan tadi itu guru yang baik, enggak, tapi dengan tulus. Kita marah tapi marah mengasihi. Saya dulu waktu kuliah begini Pak, saya bikin mendisiplinkan anak dengan kasih sayang. Kita boleh marah kepada anak itu, marah yang mendidik, bukan marah yang memojokkan dia. Gitu. Jadi mendisiplinkan anak dengan kasih sayang. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Luar biasa ini, Bu Nemi. Ada tidak berbagi pengalaman? Ada? Bu Is, ada berbagi pengalaman? Saya lagi di kelas, Pak. Oke, enggak, hanya bentar. Sudah selesai. Oke, nah ternyata dari Pak Wisnyo dan Bu ini ternyata memang pada dasarnya kebutuhan ini memang harus dipenuhi, yang kasih sayang dan terima ya. Dan di sini ada power atau apa sih, kekuatan kekuasaan, freedom. Yang pastinya ini masalah pada anak ini pasti ada salah satu yang tidak terpenuhi, entah itu kasih sayang, entah itu bertahan hidup, entah itu kesenangan, kebebasan atau power. Ya, yang saya alami adalah ini berbagi juga ya, sama-sama ketahui Malika, mungkin yang baru ini tahu ya. Dan ternyata memang ini problem ini ada di sini karena memang orang tuanya apa ya namanya sudah tiada. Akhirnya ditanya saja, disapa itu langsung emosi, bukan nangis. Jawabnya apa bahasanya? Apaan sih? Ya gitu. Dengan kadang ketemunya, jadi langsung mukul gitu. Jadi rasa-rasa itu timbul karena tidak ada itu. Ya, ini yang saya alami. Ternyata paslah saya perhatikan emang ini tidak ada. Dan bagaimana caranya kita sebagai pendidik ya memberikan sebagai pengganti peran orang tua di sekolah ini memang tujuannya. Ya, kita lanjut ya. Ada yang mau ditambahkan di sini? Cukup? Cukup. Oke. Nah, di sini eksplorasi konsep pembelajaran 5 posisi kontrol. Ya. Nah, kita lihat. Nah, tadi pertanyaan tadi dari 5 kebutuhan manusia. Nah, di sini ada motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, dan di sini berhasil, sukses, kontrol dari luar. Dan di sini berhasil ya kontrol diri. Nah, di sini menghindari hukuman, ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, ini menghargai diri sendiri. Nah, pertanyaan tadi atau 5 kebutuhan dasar manusia ini dalam materi ini ada hubungannya. Nah, posisinya ada di mana nih? Yang apakah ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataupun manajer? Ya, misal kalau guru berbuat. Nah, di sini kalau menghukum ini dalam kolom ini menghadik, menunjuk-nunjuk. Apalagi nih? Menyakiti atau menyindir. Nah, ini posisinya ada di penghukum. Posisi pendidik. Nah, di sini ada juga pembuat orang merasa bersalah. Nah, berceramah, mengatakan seharusnya. Ibu kecewa. Ya, dari kolom ini ada kalimat seharusnya ibu kecewa. Jadi ada keinginan kita nggak terpenuhi. Ya, tadi makanya pengganti orang tua di rumah. Nah, ini sebagai teman menghukum membuat alasan-alasan untuk murid. Pada intinya membuat alasan jadi apa? Ini sebagai teman, ya. Dan lanjutnya memantau, tadi? Menghitung dan mengukur, memantau. Nah, di terakhir itu manajer. Nah, manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siapa? Peserta didik. Mengapa? Dia nggak akan tekniknya itu restitusi. Dari 3. Menstabilkan, validasi, dan memberikan keyakinan. Ya,
dia nggak langsung menjas. Kamu kenapa nggak masuk? Tahu nggak kamu ini? Jadi tiba-tiba dia ingin sebenarnya apa ya? Sebenarnya dia mau mengungkapkan apa salahnya. Kan kadang takut sama guru gitu ya. Ya, di sini posisinya manajer. Awas lo katanya. Yang kedua, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Ini namanya penghukum, ini kasar. Ya. Nah, selanjutnya di membuat orang bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ya. Apa lagi? Ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Nah, di sini membuat orang bersalah. Sama nggak kalau kayak kita di rumah? Stres. Mikirin kamu stres, tahu nggak? Pada dasarnya kan itu udah di apa ya namanya? Ya namanya kayak di rumah kan itu ya namanya anak ya sudah ditakdirkan ya. Terkadang memantau apa ini apa nih? Peraturannya memantau. Tapi kalau dalam manajer, nah apa yang sama-sama kita yakini kurang ini ya menjaringan. Apa yang harus kita apa? Nah, pada intinya dia menanyakan guru tersebut tahu dia salah, tapi nggak menanyakan kesalahannya. Solusinya kalau bisa win-win solution. Kalau orang berkata salah, bagaimana mau ngomong? Nah, bagaimana caranya? Biar memberikan apa ya? Pemikiran positif. Saya itu salah. Tetap disalahkan. Udah. Makin apa? Makin dia kan gitu. Jadi anak tersebut tidak akan mengungkapkan bahwa dia itu salah. Oke, lanjut tadi ya. Di sini dampak murid dalam ini dia akan memulai kesalahan. Ya enggak? Tadi menulis 100 lembar, nah juga kalau salah kan 100 lembar juga. Kok jadi nilai? Nggak ada kapoknya, nggak ada gari. Nah, kalau dalam membuat orang salah itu apa nih? Merasa rendah diri. Ya, dalam murid itu, wah berarti saya nggak bisa nih. Nggak ada apa ya? Ternyata guru saya nggak memberikan motivasi untuk saya apa? Berkembang. Ya. Nah, dalam teman ini lemah, tidak mandiri, dan apa nih? Tergantung. Jadi apa? Apa yang dikatakan guru itu ya harusnya apa? Saya mau melakukan itu karena guru saya. Kalau nggak disuruh ya saya diam aja. Gitu, jadi nggak ada apa sih namanya keinginan diri. Nah, di sini apa nih? Menitik beratkan pada apa nih? Sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini pemantau posisinya. Kalau manajer apa nih? Mengevaluasi diri. Terus apa ini? Nah, di sini lebih apa namanya mengevaluasi diri. Refleksi diri. Oke, nah sini 5 posisi kontrol. Ini kita amati saja. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan siapa yang mengatakan. Nah, ini yang pertama. Saya kecewa sekali dengar kamu. Mungkin kita pernah terlontar atau enggak, atau kita dengar dari orang. Pernah? Ya, kecewa dengan kamu. Mungkin saja. Bisa juga, dari saya juga bisa. Pernah. Saya mulai pernah. Bisa Kecewa sama kamu karena tidak. Belinya tuh 2, ya. Dan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba kalau murid seperti itu. Cemooh, kayak apa sih namanya kalau bahasanya? Dia nggak mampu gitu ya. Padahal kan kalau kita kembangkan pasti dia bisa. Ya, ayolah lakukan demi saya ya. Kayak tadi saya membuat
kesepakatan. Batu baburi jangan gitu. Nah posisinya apa itu? Enggak apa namanya? Bukannya karena ini kan gitu. Saya mengakui gitu. Karena keterbatasan waktu. Itu butuh waktunya cuma masuk langsung drilling, belajar drilling. Jumat langsung tag video. Nah, apa kamu mau mendapatkan apa nih? Stiker bintang hari ini? Oh 5. Ya, kalau mau bagaimana? Hah? Kerjakan tugas. Kalau dulu mah ngiming-ngimingi gitu ya. Kalau bahasanya, ya kak? Ada yang lain bahasanya? Ada? Ya. Nah di sini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pernah diajukan pertanyaan itu kepada peserta didik? Mungkin kalau yang ini agak berpikir-pikirnya belum terlalu nih ya, kelas rendah ya. Kelas tinggi mungkin udah bisa. Caranya gimana? Kelas rendah belum bisa. Dipandu ya? Dipandu ya? Gitu ya Bu Nemi ya? Berpikir, ini nilainya berpikir kritis ya? Nilai-nilainya ya? Ya Bu Nemi? Studi kasus ya? Benar, luar biasa ini readingnya bagus nih. Karena di perpus baca dulu. Luar biasa, buku ada jendela dunia. Bagi siapa yang banyak buku apa baca buku, ya ini bertambahkan. Ya. Nah, lanjut. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Kalau kita diajukan pertanyaan itu gimana? Diri kita? Kecewa. Paling akhir. Sedihnya dari mana? Motivasi ya, motivasi saya harus bisa, gitu ya. Bahwa ya memang kalimat itu membuat orang apa ya menjadi, kalau menyikapinya nggak sepenuhnya, ya akan down. Dia akan apa? Ya dua. Bagaimana menyikapi anak sama, anak juga sama. Kalau dia nggak menyikapinya secara penuh, dia nggak akan termotivasi. Ya bagaimana tadi ada teori. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini nggak tugas. Nah, tugas di manakah saya? Kalau di sini ada dua, ada di rumah, ada di tempat kerja sekolah. Kira-kira kalau di rumah posisi kita di mana? Tadi yang ada ini. Manager. Apa? Manager. Yang ini ya? Pejabat. Nah ini. Ini kan ada nih. Ada penghukum hari ini ada ini. Dan saya manager. Kira-kira yang mana? Semuanya ada. Hah? Semuanya ada. Sama sih kayak saya juga sama. Nah di sini kalau di rumah penghukum membuat masalah. Ini teman, pemantau, manajer. Nah, dalam materi ini kita memusikkan di mana? Pastinya semuanya yang dikatakan Pak Mati semuanya sudah dilakukan. Karena apa? Tujuannya adalah selesai, udah terakhir gitu ya. Selesai lah, biar nggak pusing, udah tutup buku udah. Nah, kalau di sekolah sama. Di sini ada penghukum. Bagaimana tadi kita balik menyikapinya? Balik nggak bisa jadi penghukum ya. Ada yang dukung. Gak ada yang dukung. Apa itu restitusi? Nah, ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004 dalam kutipannya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ciri-ciri restitusi. Nah, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi. Yang kedua memperkaya hubungan.
Yang ketiga, memberikan tawaran bukan paksaan. Yang ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam adalah cara yang paling baik, atau tadi bilang win-win solution. Ya, fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Nah, di sini ini pada solusi. Langkah terbaik apa yang kita harus berikan? Ya, tidak yang tadinya kesalahan yang dibahas, kesalahan ya, kapan selesainya masalah terus ya. Yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kalau yang saya tangkap ini, ketika murid salah, itu kan berarti kan datang ke guru BK ya. Guru BK nanti ya jangan dipublish. Lanjut ya. Ini siap. Pada intinya ketika dia udah benar, ya kita juga memberikan apresiasi, tidak menyebutkan masalahnya dan sebagai pada intinya evaluasi diri kita, sehingga murid tersebut merasa dihargai walaupun salah tetap dihargai. Yang kedepannya nantinya akan lebih baik dan atau positif. Ada masalah ini membuat seperti ini. Pertama, menstabilkan. Kedua, validasi. Yang ketiga, meyakinkan. Nah, di mana langkah yang pertama itu, yang pastinya setiap orang pernah melakukan kesalahan. Iya kan? Iya. Pasti. Gak mungkin lah. Kalau. Nah, di sini ada kalimat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini loh. Teman kamu juga pernah. Bukan bukan dibandingkan, bukan disamakan. Pada intinya apa yang kamu lakukan itu teman kamu sama juga. Ya. Oke, ketika sudah menstabilkan, memvalidasi. Apa nih? Kamu tentu punya alasan. Ya, yang saya ambil itu ya. Ada nggak alasannya? Pasti banyak 1000 alasan. Ya. Nah, di sini yang saya ambil kemarin itu tentang kasusnya 2, terlambat datang sekolah dan tidak mengerjakan PR. Dan pastinya ada sebabnya. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini langkah-langkahnya. Ketika sudah ini, barulah terakhir ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati tadi? Nilai-nilai universal, nilai kebajikan, dan nilai kesepakatan, keyakinan kelas. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kalau kamu melakukan seperti ini terus, gitu ya? Ya. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ya, yang memasuki 3 restitusi. Nah, menstabilkan identitas. Nah, di mana guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti dapat menyelesaikan permasalahan ini. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Stabilkan. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah validasi tadi, segitiga tadi. Nah, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Nah, maksudnya gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tadi bertanya. Ya Bu ya, nggak mungkin dia ngelakuin sesuatu itu kalau nggak ada alasannya. Hal-hal apa yang begitu? Apa yang penting bagi kamu? Melakukan itu penting nggak sih buat kamu? Itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Ya, pada intinya hal-hal yang positif. Nah, di sini maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, gitu ya. Nah, apakah kamu bisa lakukan dengan lebih baik untuk hari esok? Nah, ini kan memberikan nilai-nilai positif ya kan, bahwa kamu tuh mampu, kamu tuh bisa. Ya, jangan ya sudahlah gitu. Jadi apa ya?
nggak ada mendorong, gitu kan. Nyerah bendera putih. Nah, di sini yang menyayangkan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, maksudnya tadi nilai-nilai kebajikan universal. Ya tadi ada kejujuran, ada tanggung jawab, dan yang lain-lain. Nah, kelas yang ideal itu seperti apa? Bukan maksudnya kelas yang semua fasilitas lengkap, tidak. Kira-kira kelas itu nyaman tidak, kan gitu. Minimal kan apa, kebersihan. Yang dari kan dari piket, tujuan piket apa? Kelas itu biar bersih dan nyaman. Nah, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Ini nih. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika sudah akhir, kita tanyakan kembali ya kesalahan tersebut atau gimana, kira-kira yang baik itu bagaimana? Oke, nah di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini yang proses terakhir dalam modul ini yang ditumbuh kembangkan atau dikembangkan ini restitusi. Di mana ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ya saya langsung aja singkat. Murid atau apa nih? Membenci peraturan pastinya. Iya nggak dengan peraturan? Dengan aturan kita benci nggak? Pasti. Ngapain sih kan gitu kan? Itu namanya udah benci kan. Kalau konsekuensi, ini murid akan menghormati peraturan. Saya melakukan ini karena ada apa? Karena ada aturan. Kalau jika yang A maka yang B. Jika nggak apa, nggak yang A, nggak yang B. Ya negasi atau analogi gitu. Nah di sini ada restitusi. Ya di sini akan murid akan menghormati dirinya sendiri. Dia lebih ke dirinya sendiri. Oke, lanjut. Nah di sini negatif, netral, dan positif. Ini kegiatannya yang akan itu seperti apa, dan di sini apakah apa nih? Hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi membuat pertanyaan positif, bukan salahnya yang ditanya gitu. Kira-kira kamu tuh gimana sih untuk kedepannya gitu. Mengajukan pertanyaan ya, meyakinkan bahwa dirinya itu mampu. Lanjut ya. Ini pokoknya yang terakhir itu dalam ini ada restitusi. Ini tumbuh kembangkan. Yang pertama, melanggar peraturan sekolah, tidak mengerjakan tugas PR. Restitusi di sini ada sebuah apa ya, kayak langkah-langkah apa sih yang ditanyakan tadi? Ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama apa tadi? Menstabilkan dulu. Ya kita apa ya, ngobrol bareng. Ketika ngobrol bareng, barulah kita validasi kebenarannya. Nah, kita validasi. Ketika sudah validasi, dia mengakui apa namanya salahnya. Nanti kita mengangkat kembali apa nilai-nilai kebajikan yang tadi, tanggung jawab. Kan kalau mau menyampaikan dia tanggung jawab hukumannya. Dan di sini menanyakan keyakinan, mengembalikan tadi nilai-nilai yang apa yang sudah disepakati dalam kelas. Ya, ini langkahnya segitiga restitusi. Nah, ini kegiatannya. Lanjut, ini dokumen penerapan budaya positif penjustruan keyakinan. Ada langkah-langkahnya, itu memberikan apa ya tadi? Memberikan kebebasan ide atau pendapat. Karena kan kita musyawarah itu demokrasi. Ya, mencapai kata sepakat. Dan di sini ada langkah-langkahnya, nanti dibuat, tempel. Nah ini mengapa ketika sudah dibuat, idenya ada 28. Ternyata dari 28 ini ada kesamaan. Nyapu, ngepel kan maksudnya piket. Nah, lanjut di sini setelah 28 ini dirangkum menjadi satu, tadi ada 6. Hanya kepada Danis ada beberapa orang juga. Ternyata kesepakati ada 6 mendapat. Nah di sini tulislah. Ketika tulis tadi yang tadi menjadi kesepakatan kelas yang sama-sama dilaksanakan. Bukan hanya muridnya saja, gurunya pun sama. Gitu. Oke lanjut. Nah
Di sini ada dokumentasi penerapan budaya positif foto bersama, ya, menggunakan seragam ini, ada kegiatan olahraga, lanjut, ini tari. Oke, lanjut. Nah, di sini ada. Nah, tadi kalau kita kelas 8, ya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa. Ini ibunya Juleka, ini bapaknya Nabila. Ini beberapa kali datang ke kelas, ya, mungkin di dalam kelas. Ini depan ruang BK, ruangnya Bu Nemi. Mohon izin ya Bu ya. Nah, terakhir ini ketika ngambil rapot itu pas libur hari Sabtu ini ya Bu ya, ketemu Bu itu ya, ngobrol bareng ternyata di situ. Nah, ternyata dari proses ini saya bekerja sama Pak Basar. Pak Angga, ini ada surat dari Albira ya. Setelah itu langsung foto, langsung share ke bapaknya. Nah, yang agak sulit itu ya tadi menerima. Nah, bagaimana caranya tadi segitiga restitusi? Dalam artian apa? Nggak menjas anak bapak tuh ABK. Siapa yang mau sih anak ketika orang tua anaknya seperti itu? Ya kan, akhirnya saya menunjukkan proses waktu lama ini beberapa kali pertemuan, akhirnya bisa mau, akhirnya ya punya SIM, jam terbangnya ada gitu. Nah, di sini ada Juleka, dia nggak bisa baca. Sekarang ada sedikit ketika saya drill apa dikte, saya sering itu ngedrill apa materi, nulis, lebih di situ. Akhirnya bisa dia sekarang. Mengirim video juga, apa lagi belajar. Karena ada perubahan, nggak banyak sih, nggak 75%, 25% meningkat. Kan dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Nah, sini kegiatan PLBG namanya kuda bisik kalau salah ya materinya. Ini sangat senang ini. Di sini pembelajaran ini budaya positif. Tadi kerja piket. Nah, di sini nih, ini saya membuat apa ya? Menulis. Nabila, ini apa sih? Dia menulis yang satu tapi titik-titik. Dan saya mungkin bisa kira-kira ada nggak kiat-kiat menghadapi Nabila bagaimana gitu. Kira-kira bisa berbagi pengalaman. Kira-kira program apa ya kira-kira nih? Saya juga lagi mencari, cuma saya baru dapat tuh seperti ini. Ya, berbagi aja, tujuannya bersama. Kira-kira belajarnya gimana gitu. Kalau saya sih mencobanya itu tadi kayak TK lagi, balik ke awal, kedua, bahkan dibuat PR juga. Nah, ini kegiatan bagi rapot ya, kita berkolaborasi ketika sebelum bagi rapot itu memberikan informasi penting untuk seluruh orang tuanya. Jadi ketika global udah langsung bagi. Nah, di sini kegiatan selain kegiatan kelas juga ada kegiatan ini. Kebetulan saya juga masuk ke dalam KKG, di mana KKG itu kegiatan guru ya. Nah, ini guru dan sini yang pastinya kegiatan ini sebelum kejadian ini akan dirapatkan dulu. Ketika rapatkan, yang pasti nanti ada kegiatan ya, seperti ini. Ini saya dengan Pak Tikno lagi telah malam-malam video bener kan gitu. Nah, di sini bersama Pak Wina, Pak ini pernah dipoto kan Bu ini nih di belakang. Ini kemarin ya tentang Airport. Nah, di sini ada kegiatan gugus juga, kemarin saya minta juga dari Pak Jul. Ini sama terakhir. Dan ini luar biasa, literasi. Ada nggak kemarin kelas 4 program literasi? Nah, di sini saya dengan Ibu, ini ada Bu Ipa, dan ini kegiatan rapat. Ini luar biasa di awal semester pasti ada rapat. Ini kegiatan yang nah, ini sini ada bertiga, saya, Bu Esti, Bendahara, dan Pak Ketua, Pak Wisnu. Tangan bertiga. Ya, ini kegiatan koperasi. Ya, tanpa Bapak Ibu nggak akan terselesaikan. Nah, di sini
terakhir mendapatkan apa? Akta notaris yang sama-sama kita ketahui nanti ke depannya. Ini kegiatan KGI dulu. Nah, di sini ada bendara apa? Bendara kelurahan Pak Hermanto, siapa ini? Nah, ini Pak Hermanto bendaranya kelurahan. Oh, itu salah saya baca di sini. Nah, di sini Pak RT gelap-gelap, fotonya gelap, fotonya orang gelap. Malu on the spot, Bu, diminta kasir ini, besoknya minta, aduh. Akhirnya ini Pak RW, Pak RT, ya Pak RW, Pak RT. Nah, di sini Pak Lurah Kenanga. Nah, di sini ada kegiatan juga nih, ini Pak RT-nya, ini lurahnya, ini ada sebuah kegiatan apa ya? Penggunaan lahan. Ya kayak empang mau di ini. Nah, di sini ada kegiatan apa namanya? Toga. Lestari lingkungan. PHBS nggak salah gitu. Ini ibu-ibu di sana. Nah, di sini lahannya juga seperti ini. Nah, di sini nih di lingkungan rumah. Ini kalau ada kegiatan ini pada intinya kegiatan apa ya? Terakhir itu 17-an nih. 17-an karena rumputnya rindang. Kita tuh apa ya? Rembuk dulu. Rembuk itu maksudnya kayak gini nih. Udah on the spot, besok kerjain. Dan tujuannya memang untuk apa bersama? Ya, kan kesepakatan itu kegiatan apa saja. Dan alhamdulillahnya itu nggak dipungut dari kas subsidi, ada dari warganya juga. Dan di sini ya ini tadi fun, ya bebas aja kan gitu. Nah, setelah kegiatan ini selesai, yang pastinya apa? Syukuran ya, Ustaz. Kita boleh di sesi diskusi ini kita berbagi pengalaman aja. Ada yang mau bercerita, tadi kan sudah. Kira-kira ada tidak yang lain gitu? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari modul ini? Apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Tadi ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Ya, makanya yang diambil intrinsik. Kalau ekstrinsik kan hanya apa ya? Mengharapkan. Yang tiga, peran pamong seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul ini? Dan ini saya akan menjadi among seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Mungkin saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Tri, Pak Barsa, dan Bu Westi, dan lanjutnya nanti Bapak Ibu perwakilan. Kira-kira kesan-kesan. Terima kasih Pak Angga, teman-teman. Diseminasi yang kita lakukan hari ini, pengalaman saya di sekolah tercinta ini yang pertama kali. Mudah-mudahan seperti keinginan sang pemateri yang sedang menjadi CGP, praktek pertama yang kita ikuti akan mengeluarkan hasil yang maksimal dan positif. Nah, saya sebagai emak di sini barangkali ya, menginginkan sekali diseminasi berikutnya tidak hanya dari Pak Angga, tetapi dari teman-teman yang lain bisa mengikuti alur yang sudah diikuti oleh Pak Angga. Kebetulan Pak Angga ada di sesi 7, gelombang 7, masih ada gelombang berikutnya. Saya berharap sekali teman-teman ayo ikuti teman kita yang sudah mendahului dengan menjadi CGP. Barangkali dengan semakin banyak teman-teman yang ada di sekolah kita menjadi seorang CGP, saya yakin pasti sekolah kita akan menjadi sekolah yang pada intinya diharapkan oleh semua guru. Teman-teman menginginkan itu, walaupun mungkin tidak tertuliskan
tidak ditelurkan gitu, tidak dituliskan. Muaranya selain untuk karir saya atau teman-teman, tapi juga saya yakin untuk kemajuan dan nama baik sekolah kita. Intinya untuk kemajuan, perubahan lah, perubahan yang tadinya belum terrealisasi. Barangkali dengan kegiatan-kegiatan seperti ini menggugah motivasi, inovasi yang luar biasa, akhirnya berdampak ke positif di sekolah kita. Begitu saja barangkali, saya yakin dari teman-teman yang lain masih banyak yang ingin disampaikan. Dari saya cukup, silakan disambung dengan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Putri, beri aplaus untuk Putri. Luar biasa. Kesempatan yang kedua, Pak Basa. Sangat-sangat baik, bagus sekali kita. Ilmu ini, ilmu yang bermanfaat sekali. Padahal ilmu ini yang memang rutinitas kita laksanakan, kita temui, kita jumpai, yang angka saja kita sulit melaksanakan itu. Padahal ini seringkali kita jalani bagian dari teori ini, tapi kita bagaimana mau menerapkan ini, kita menjadi motivasi dorongan harus balance. Ketika teori kita dapat, lalu kita praktekkan dalam kita sebagai guru fungsional untuk menerapkan ilmu yang seperti ini. Kalau saya ngikut aja. Intinya itu. Terima kasih. Luar biasa, beri aplaus untuk Pak Basar. Ini intinya ikut dan memang kendala, yang pasti kendala ya. Emang di mana pun menemui sih hal-hal yang itu di permasalahan kehidupan kehidupan itu ya, di di sekolah ya Bu. Kita sama-sama ya Bu ya. Pada intinya kita ada permasalahan, kita sama-sama. Ada win-win solution. Selanjutnya adalah Bu Esti. Bunda ini makan bisa nggak ditegur? Baik, terima kasih Pak Angga. Langsung saja untuk materi ini atau modul ini sangat bagus sekali untuk motivasi kita dalam penanganan anak-anak kita. Jadi kami mohon untuk implementasinya dari teman-teman yang lain, bagaimana cara untuk menyikapinya sehingga kedepannya akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Udah dapat modul ya, Pak ya. Luar biasa ini apa ya, dari Bu Esti. Lanjut dari Saya tadi disebutkan ya, tapi setelah ikut bahwa pada sesungguhnya setiap hari itu walaupun kita sudah sebagai pendidik harus tetap ada apa ya, koreksi diri seperti apa saya selama ini terhadap anak saya, bicara saya begitu ya. Kemudian bahwa setiap hari itu juga kita harus tetap sepakat karena kita satu di sini untuk mencapai tujuan kemajuan itu. Tentunya kebersamaan kita perlukan. Kemudian juga ya setiap hari ya kita harus lebih baik dan lebih baik begitu Pak. Dan harapan kita buat anak-anak kita juga ya mereka menjadi peserta didik yang walaupun kadang agak sulit gitu ya, kita tetap berharap bahwa mereka akan bisa berubah asal kita tetap mengingatkan mereka, mengasihi mereka. Luar biasa. Ada tambah lagi nih Cikgu ini, wah, memberikan apa ya, mengingatkan ya. Ada dari sini. Terima kasih kepada Pak Angga
yang menyampaikan ilmu luar biasa pasal ini. Doakan beliau sehat dan karirnya semakin meningkat, yang cita-citakan tercapai semua. Amin. Saya mengambil dari pertanyaan pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Setiap masalah itu punya paradigma masing-masing, di mana kita bertempat, berposisi itu punya paradigma. Saya dulu pernah punya paradigma begini. Setiap masalah ada solusi, dan solusi itu bermacam-macam, dan solusi itu akan ditemukan cepat atau lambat. Itu paradigma yang saya simpulkan dari setiap yang saya temukan. Dan kesempatan ini dipaparkan oleh Pak Angga di destinasinya, bahwa setiap kesalahan itu ada kesempatan untuk memperbaiki. Dan manusia tidak ada yang tidak salah, pasti ada salahnya. Dan salah itu ada kesempatan untuk memperbaiki, dan tidak dikatakan manusia kalau tidak salah. Untuk itu saya, mungkin kita semuanya pernah berbuat salah, dan kita punya waktu untuk memperbaiki, dan satu istilah yang saya ingat sampai sekarang, berbuat salah dalam berbuat itu biasa, tapi tidak pernah salah tapi tidak pernah berbuat, itu yang jelek. Untuk itu jangan takut kita salah, biar salah dalam berbuat, yang tidak boleh berbuat salah. Salah dalam berbuat boleh, tapi tidak berbuat salah. Ya, itulah yang saya sampaikan pada ini. Selagi aplaus buat Pak Angga. Dan mari kita sama-sama memperbaiki paradigma kita, bahwa sesuatu itu tidak ada yang tidak salah. Artinya salah dalam berbuat, salah dalam berbuat masih lebih baik daripada tidak pernah berbuat tapi tidak salah. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini luar biasa Bapak Ibu yang sudah hadir. Ini kesempatan ini saya sangat senang dan bangga. Pokoknya ya tidak bisa diucapkan apa-apa. Oke, dari modul ini memang sama-sama kita belum tahu. Nanti kira-kira ya sama-sama belajar. Tadi sepakat tadi memang membuat salah dulu ya, berarti kita menjadi benar. Tadi bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi, tidak menjas langsung orang itu salah dan kita sebagai ini ya paradigmanya agar pelestarian itu lebih ke arah yang baik, arah positif, dan ada peningkatan. Jika kita melangkah, pasti ada hasil, ada tidak, ya nggak? Tapi kalau kita tidak melangkah, sudah pasti tidak ada hasil. Itu pernyataan. Oke. Nah, sekian dan terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, luar biasa.